Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama SD Bias Indonesia. Hari ini Ustazah Vita tidak sendirian. Ustazah Vita ditemani oleh kakak-kakak dari komunitas penjelajah langit. Anak-anak pernah loh belajar bersama mereka. Kira-kira ketika acara apa ya? Iya betul, ketika acara Pokemon pada bulan Ramadan tahun lalu. Nah, tahun lalu kita belajar mengenai benda-benda langit. Apa saja sih benda-benda langit itu? Nah, ada bintang, planet, asteroid, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita juga akan belajar banyak hal. Yang pertama ada hilal, kemudian ada tata surya, rasi bintang, dan yang terakhir ada galaksi. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, yuk kita berkenalan dulu dengan kakak dari komunitas penjelajah langit. Halo Kak Eko. Halo semuanya. Nama saya Kak Eko. Saya dari komunitas astronomi penjelajah langit. Sebelumnya, komunitas penjelajah langit ini kegiatannya seperti apa, Kak? Ya, jadi komunitas astronomi penjelajah langit adalah sebuah komunitas di mana kegiatan kami adalah mengamati benda-benda langit. Jadi ada kayak misalkan tadi yang disebut hilal, kemudian planet, bulan, kemudian galaksi, komet yang sekarang masih ada kalau di pagi hari ada juga saat ini, kemudian dan banyak sih masalah rasi bintang dan sebagainya. Keren ya anak-anak. Oke, nah selama ini kan kita sering mendengar kata hilal. Nah, sebenarnya hilal itu apa ya? Yuk kita tanya ke Kak Eko. Nah, Kak Eko, sebenarnya hilal itu apa ya? Ya, hilal sendiri sebenarnya adalah bulan sabit juga yang terjadi setelah bulan mengalami fase bulan baru. Jadi kalau misalkan kalau kami sudah tahu ya, maksudnya sudah memiliki kalender. Jadi kita punya kalender bulan. Jadi ada kayak fase bulan baru terjadi, kemudian purnama terjadi kapan, kami sudah punya. Nah, hilal itu adalah fase sebuah penampakan bulan sabit awal yang terlihat pertama kali dari bumi kita. Jadi pertama kali setelah dia memasuki fase bulan baru, kemudian dia tampak di sisi barat setelah matahari terbenam. Itu biasanya itu nanti sangat redup sekali. Jadi bulan sabitnya sangat redup sekali, dan itu dia mati biasanya menggunakan beberapa peralatan yang ada. Nah, sebenarnya bagaimana cara mengamati hilal itu? Ya, cara mengamati hilal itu boleh dibilang gampang-gampang susah. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu kapan konjungsi bulan terjadi. Konjungsi itu adalah ketika matahari dan bulan itu sudah sejajar di luar angkasa, namanya gitu ya. Jadi ketika mereka sudah sejajar seperti itu, nah kita harus tahu satu konjungsi. Kemudian kapan waktu terbenamnya matahari. Nah, kita misalkan tahu ternyata terbenamnya matahari jam 17.30 misalkan ya. Nah, kita harus tahu kemudian berapa ketinggian dari hilal tersebut. Nah, umumnya ketinggian hilal yang bisa kita lihat menggunakan mata telanjang, kita langsung bisa lihat ya. Nah, kita lihat mobil, melihat bulan biasanya itu ketinggiannya berkisar antara 6 derajat sampai 10 derajat. Itu baru bisa menggunakan mata. Nah, kita harus tahu itu dulu. Itu kalau misalnya ternyata hilalnya rendah banget, berapa 5 derajat, kita harus gunakan teleskop karena mata nggak bisa lihat kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat nih, udah bisa dilihat, terus apakah itu beda hilal atau enggak? Nah, kita pakai ini. Nah, alat ini namanya binokuler. Nah, binokuler ini itu 2 ya. Nah, jadi ini mata kita nanti akan mengintip dari dua lubang ini. Jadi seperti ini. Nah, kayak gini. Ketika kita sudah mengetahui ketinggian hilal, teman-teman di penjelajah langit biasanya menggunakan alat ini. Binokuler ini kita arahkan, azimutnya sekian, ketinggiannya sekian. Kita lihat pakai ini. Oh iya, di sana ada hilalnya. Nah, kayak gitu. Nah, setelah pakai ini, kita menggunakan teleskop. Nah, di teleskop di sini ada 2. Ada teleskop yang kecil ramping ini. Teleskop ini namanya teleskop refraktor. Nah, sedangkan teleskop yang gede ini namanya reflektor. Nah, bedanya di mana? Kalau teleskop refraktor ini menggunakan lensa. Jadi pengumpul cahayanya dia menggunakan lensa. Sedangkan ini pengumpul cahayanya menggunakan cermin. Jadi di dalam ini ada cerminnya. Kalau itu ada lensanya.
Nah, ketika kita sudah bisa melihat hilal ya menggunakan ini tadi, kemudian menggunakan teleskop. Nah, teleskop kita lihat, oh ternyata benar itu adalah hilal. Kita bisa mengamati seperti itu. Jadi pertama kita harus tahu dulu konjungsinya kapan si bulan sama si matahari. Yang kedua kita harus tahu juga azimut sama altitude atau ketinggiannya. Yang ketiga kita harus siapkan alat-alat ini. Kayak gitu. Oh ya kak, teleskop ini biasanya selain untuk melihat hilal itu bisa digunakan untuk melihat apa saja? Iya. Jadi teleskop ini memiliki spesifikasi tersendiri ya. Sekarang di sini kita lihat teleskop ini lebih besar daripada teleskop yang itu diameternya ya. Tapi coba lebih panjang mana antara teleskop yang satu ini apa yang itu? Yang panjang. Yang ini kan ya. Nah, teleskop yang ini, yang refraktor itu digunakan untuk mengamati khusus untuk mengamati bintang terang, kemudian planet, kemudian bulan, kayak gitu tadi, kemudian matahari. Nah, itu semua diamati dengan menggunakan ini. Nah, kemudian teleskop yang satunya namanya reflektor ini digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat redup. Seperti apa objek redup itu? Kayak nebula. Nah, nebula itu adalah awan antar bintang. Kemudian ada lagi namanya galaksi seperti galaksi Andromeda, galaksi Triangulum. Nah, itu bisa menggunakan ini. Kemudian ada juga tadi yang disebut asteroid. Nah, asteroid itu bisa dilihat dengan ini. Kalau yang itu nggak bisa karena asteroid terlalu redup. Kemudian ada satu lagi gugus bintang. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Sekarang kakak punya perumpamaan. Misal hujan ya. Nah, kemudian ada teleskop gedenya segini sama gayung gedenya segini. Kira-kira lebih cepat terisi air yang mana? Teleskop. Nah, sekarang teleskop itu kita ibaratkan seperti ini. Ini lebih besar, sedangkan itu lebih kecil. Nah, teleskop itu mengumpulkan cahaya. Nah, analogi atau ibaratnya tadi, air itu adalah cahaya tadi. Ketika cahaya yang dikumpulkan di sini lebih besar, maka dari seredup apapun benda langitnya kita bisa melihat sebenarnya. Tapi kalau yang itu kita sangat lama sekali dan kita sangat redup sekali. Sehingga teleskop yang kecil ini, yang refraktor ini, itu digunakan untuk melihat benda langit yang terang. Kalau yang ini yang redup itu ini setiap teleskop beda-beda. Gitu. Jadi ini tadi namanya teleskop Refraktor dari reflektor. Ini untuk melihat benda-benda terang dan yang sebelah sini untuk melihat benda-benda yang lebih redup. Kayak gitu. Oke. Wah, seru sekali ya. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Ada satu lagi alatnya di sini. Nah, alat ini namanya Star Tracker. Nah, Star Tracker ini buat motret langit. Nah, kalau adik-adik mau lihat hasilnya, nah kalau kita menggunakan teleskop ini, kita bisa melihat planet Jupiter. Nah, planet Jupiter itu seperti apa sih? Nah, ini kayak gini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bulan. Nah, kayak gini bulan. Nah, selain itu juga bisa melihat matahari nih, kayak gini. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita melihat pakai ini gitu kan? Nah, kalau kita melihat pakai si teleskop reflektor ini, kita bisa lihat tuh yang namanya gugus bintang. Gugus bintang tuh kayak apa sih? Ini kayak gini nih foto, videonya. Oke, nah kemudian kalau misalkan kita menggunakan Star Tracker ini, itu juga beda lagi. Nah, Star Tracker ini diambil dengan kamera, namanya kamera DSLR biasanya. Nah, ini digunakan untuk potret langit yang dalam sudut pandang yang sangat luas. Kalau misalkan nih, Ustazah Vita ngelihat, aku melihat ada bintang banyak banget. Nah, kita bisa potret pakai ini. Nah, kita bisa melihat galaksi Bima Sakti.
Ya, kalau kita misalkan pas jalan-jalan gitu ya, atau pas lagi mungkin lagi camping gitu, nah kita bisa motret galaksi Bima Sakti. Apakah bisa kak gitu, misalkan dia ada yang tanya, ada mau tanya apakah bisa galaksi Bima Sakti nggak dengan mata terlihat? Bisa, tapi harus tempat yang sangat redup. Nah, kemudian galaksi Bima Sakti itu gede banget, kita bisa melihat seperti kayak mungkin besarnya seperti pelangi, besar banget. Nah, sehingga kita nggak butuh teleskop ini, kita butuhnya yang ini. Nah, kita bisa foto. Nah, mau lihat nih hasilnya kayak gini. Ini adalah galaksi Bima Sakti yang Kak Eko foto bersama teman-teman. Nah, selain galaksi Bima Sakti, kita juga bisa lihat rasi bintang. Ada rasi bintang Brooks. Ada juga rasi bintang Scorpius atau Scorpion. Dan ada juga rasi bintang yang namanya Orion. Kayak gini. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan menggunakan peralatan ini, kami di komunitas astronomi Jelajah Langit, kita bisa mengeksplor langit. Makanya kita kalau misalkan pas lagi pengamatan, kita aktivitasnya kebalik. Jadi kalau malam hari kita keluarin semua teleskop ini, dan kita bisa ada yang sedang motret lihat galaksi Bima Sakti, ada yang sedang lihat pakai nebula pakai ini, ada yang planet dan sebagainya, kayak gitu. Kapan-kapan saya diajak ya kan? Oh pasti. Oke, nah anak-anak bagaimana diskusi hari ini? Sangat menarik bukan? Ada yang tertarik untuk menjadi komunitas Jelajah Langit? Kemudian terima kasih kepada Kak Eko yang sudah membersamai. Itulah tadi materi tata surya dan ilmu astronomi. Nah anak-anak di rumah bisa membuka Quran surat Al-A'raf ayat 54 dan Al-Baqarah ayat 164. Ustazah akan membacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersembayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian beralih ke surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, dari dua ayat tersebut intinya adalah Allah menciptakan planet-planet, satelit, dan benda-benda langit lainnya yang semuanya tertib mengikuti perintah Allah. Keteraturan seperti ini membuat manusia bisa menghitung hari, bulan, tahun, dan bisa menetapkan kapan saat bulan Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri, yaitu dengan cara melihat hilal yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya. Perputaran bumi, bulan, matahari menyebabkan adanya siang dan malam, dan juga ada pergantian musim yang membuat manusia nyaman hidup di dunia ini. Ini adalah wujud rahman-Nya Allah. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Yaitu dengan cara mengikuti perintah-perintahnya, dengan beramal soleh dan juga berinfak. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.